Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 133. Setelah mendapatkan Algaeth Red Coral, Su Chen membuat 5 tawaran lagi, mendapatkan gelang emas, 1 set pisau lempar, Inferno Beast Origin Crystal, Frost Beast Origin Crystal, dan senjata. Gelang emas adalah senjata tipe pertahanan. Tapi itu bukan pertahanan penghalang atau item pertahanan fisik. Sebaliknya, itu bisa dilempar ke udara, dan itu akan melayang di sana, memblokir semua serangan. Setelah mencapai batasnya, secara otomatis akan jatuh ke tanah. Setiap pisau di set pisau terbang berisi formasi asal yang rumit. Setelah menyerang target, mereka dapat melepaskan kekuatan yang setara dengan serangan kekuatan penuh dari kultivator alam gemetar cahaya dengan 5 platform teratai. Mereka sangat kuat, tetapi setiap pisau lempar hanya bisa digunakan sekali. Inferno dan Frost Beast Origin Crystals digunakan untuk melengkapi origin skill tipe api dan es. Mereka akan berguna untuk meningkatkan teknik arcana kuno Su Chen. Senjata itu adalah pedang pemenggal gunung tingkat 6, senjata-senjata ofensif yang kuat. Meskipun atributnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Su Chen, itu masih layak digunakan. Setiap item dari 5 ini adalah harta yang sangat langka dan berharga. Su Chen pada dasarnya menyapu lantai pelelangan ini, semua orang di sana tidak berdaya. Setelah membeli barang-barang ini, obat kebangkitan berkualitas tinggi yang ditunggu Gu Qingluo dan yang lainnya akhirnya muncul. Sekali lagi, tidak ada tawaran minimum. Seperti yang dikatakan Gu Qingluo, ada banyak sekali orang yang membutuhkan barang ini juga. Begitu muncul, mereka semua mulai menyebutkan harga obat kebangkitan berkualitas tinggi dengan sangat cepat mencapai harga jual 1,8 juta batu asal. Ini sangat mengejutkan bagi Su Chen. Obat kebangkitan berkualitas tinggi adalah obat tingkat master. Menurut tingkatan obat, harganya hanya beberapa ratus ribu batu asal, dan pastinya tidak lebih dari 1 juta. Namun, selama pelelangan ini, botol obat kebangkitan berkualitas tinggi ini menghancurkan batasan itu, menembus jutaan. Paling tidak, dari segi harga obat ini sudah mulai mencapai tier legendaris. Mengapa ini terjadi? Ini hanya sebotol obat, kata Su Chen. Terlalu banyak kegunaannya, segera setelah garis keturunan leluhur yang kuat terbangun. Bakat terpendam seseorang akan meningkat dengan jumlah yang menggelikan. Harga obat biasanya ditentukan berdasarkan biaya bahan baku dan kesulitan pembuatannya, bukan kegunaannya. Efek dari obat kebangkitan berkualitas tinggi, bagaimanapun, jauh melebihi biaya bahan-bahannya. Ketika Anda memperhitungkan proses pemurnian yang sulit, harga jualnya dengan mudah menembus batas normal. Ada banyak aturan yang masuk akal, tetapi ada juga banyak pengecualian untuk aturan tersebut di dunia nyata. Su Chen mengerti sekarang, misalnya, kultivator alam pembukaan yang lebih kuat dari kultivator alam mendidih darah, itu adalah akal sehat. Tapi bagaimana di dunia nyata, ada banyak kultivator dengan garis keturunan yang kuat yang dapat melampaui batasan ini dan mengalahkan mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi dari mereka. Bahkan dia sendiri juga sama. Jika tidak ada batasan bahwa siapapun yang membangkitkan garis keturunan binatang asal harus pergi ke gunung kosong, maka orang-orang bahkan mungkin bersedia membayar 1 miliar batu asal untuk botol obat kebangkitan berkualitas tinggi untuk membangkitkan binatang asal yang tidak aktif, garis keturunan dalam diri mereka sendiri. Jika itu masalahnya, bukankah obat kebangkitan ini merupakan cara yang baik untuk menghasilkan uang? Su Chen tiba-tiba menyadari sesuatu. Sebelumnya, Su Chen merasa bahwa memurnikan obat-obatan untuk menghasilkan uang menghabiskan terlalu banyak energi, jadi dia tidak mau melakukannya. Tetapi jika ada obat yang bisa menghasilkan keuntungan 10 kali atau 100 kali lipat dari biaya bahan aslinya, itu layak untuk dilihat. Lagi pula, dia sekarang telah merasakan manfaat manis dari memiliki uang sendiri. Ketika dia menyadari hal ini, dia mengangkat tangannya dan berkata, 3 juta. Ketika harga obat kebangkitan mencapai 1,2 juta, Gu Qingluo tidak lagi menyebutkan harga apapun. Itu karena jumlah uang yang sesepuh berikan kepada mereka sudah tidak cukup lagi. Karena mereka tidak punya cukup uang, misi itu gagal. Untungnya, itu hanya masalah satu tetua, bukan seluruh klan. Dengan kata lain, misi ini keluar dari tugas. Tidak ada yang benar-benar memperhatikannya. Karena itu, ketika Su Chen menyebutkan harga itu, Gu Qingluo menatapnya dengan kaget. Aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak perlu membantu dengan ini. Su Chen tertawa. Aku tahu. Aku hanya menginginkannya untuk diriku sendiri. Untuk melakukan eksperimen, Gu Qingluo memahaminya dengan cukup baik. Ya, Su Chen mengangguk. Jika masih ada yang tersisa, aku bisa memberikannya kepada sesepuh klanmu. Gu Qingluo menutup mulutnya dan tertawa. Kalau begitu aku berterima kasih atas nama Penatua. 3 juta untuk obat kebangkitan berkualitas tinggi adalah angka yang luar biasa.
ketika memfaktorkan Su Chen memamerkan uangnya sebelumnya, tidak ada yang menyebut harga lebih tinggi dari miliknya. Su Chen mengklaim obat kebangkitan untuk dirinya sendiri. Begitu obat dikirimkan kepadanya, Su Chen membukanya dan menghirupnya. Rumput sutra bordir, darah kuarsa, esensi asal rubah hitam, sisik sotong laut merah. Dia membuat daftar ramuan obat ini satu demi satu seolah-olah dia sangat mengenalnya, menyebabkan semua orang di sekitarnya menatap kaget. Namun, mengetahui komposisi bahan saja tidak cukup, dia juga perlu mengetahui cara mengolah dan menggabungkannya. Ini akan membutuhkan beberapa trial and error di pihaknya. Su Chen menulis daftar bahan dan menyerahkannya kepada Gu Jintang. Saat kita kembali, bantu aku mencari bahan-bahan ini. Mengerti? Gu Jintang mengangguk dengan antusias. Tunggu sebentar, kapan dia menjadi pesuruh Su Chen? Tetapi setelah pertimbangan lebih lanjut, dia menyadari bahwa menjadi pesuruh bukanlah hal yang sulit. Bukankah para pelayan perempuan selain mereka bahkan telah diberi tongkat ular mimpi buruk? Jika dia pesuruh yang baik, dia pasti akan mendapat banyak manfaat. Tanpa disadari, tuan muda yang arogan ini telah benar-benar mengesampingkan semua udara dan telah sepenuhnya ditundukkan oleh Su Chen. Siapapun yang bertemu dengan seorang teman yang dapat menghabiskan 300 juta batu asal dalam beberapa hari akan berlutut secara otomatis. Siapapun yang tidak berlutut adalah idiot. Item berikutnya untuk pelelangan adalah blok Pure Stream Tea. Pure Stream Tea adalah jenis teh yang terkenal, dengan rasa yang lembut dan kaya serta aftertaste yang bertahan lama. Yang paling tidak biasa adalah meminumnya dalam jangka waktu yang lama dapat memperpanjang umur seseorang, dan bahkan dapat meningkatkan kekuatan kesadaran seseorang. Su Chen tahu bahwa si Kai Huang menjalani kehidupan yang sederhana. Dia tidak punya hobi lain selain minum teh. Jika dia memberi si Kai Huang hal lain, si Kai Huang mungkin tidak menyukainya, tapi dia pasti akan menyukai Pure Stream Tea ini. Karena itu, dia mengambilnya, berencana menggunakannya untuk menjadi murid yang baik. Setelah membeli teh, pelelangan mulai mencapai fase akhir. Barang terakhir yang dilelang dibawa ke meja, itu adalah kotak kayu aneh dengan kulit binatang di dalamnya. Pembawa acara pelelangan berkata, kami mengetahui persembunyian binatang buas ini 30 tahun yang lalu. Kami tidak tahu dari jenis apa binatang iblis itu berasal, tetapi hanya dapat memastikan bahwa itu sangat tua, kemungkinan sisa-sisa zaman kuno. Kulit ini kuat dan tahan lama, tahan terhadap api dan air, dan dapat dipasang kembali secara otomatis jika dipotong. Ini harta yang cukup, tetapi memiliki satu kelemahan besar, yaitu tidak dapat dipisahkan dari kotak ini. Jika meninggalkan kotak, ia akan mulai membusuk dengan cepat. Kami pernah mencoba memotongnya dan memikirkan berbagai cara untuk menggunakannya di luar kotak, tetapi semuanya gagal. Persembunyian binatang buas ini awalnya berukuran sekitar 30 kaki persegi, tetapi setelah kami meneliti semua yang kami bisa tentangnya, yang tersisa hanyalah bagian kecil yang dapat Anda lihat di sini. Semua orang di pelelangan tertawa kecil. Sisa kulitnya kira-kira seukuran wah pekerja El. Pavilion Laut Awan telah menghabiskan 30 tahun untuk menelitinya, tetapi yang mereka lakukan hanyalah mengubah harta misterius menjadi sesuatu yang pada dasarnya tidak berguna. Akhirnya, mereka mengeluarkannya, tidak dapat berbuat apa-apa lagi dengannya. Karena atribut unik item ini, kami tidak tahu harganya atau bagaimana Anda akan menggunakannya, jadi kami akan melelang tanpa penawaran minimum. Jika ada teman yang tertarik, silakan menawar. 100 batu asal, seseorang sudah memanggil harga. Pavilion Laut Awan telah menghabiskan 30 tahun untuk meneliti persembunyian ini tetapi tidak dapat membuat kesimpulan apapun, dan hanya sedikit yang tersisa sekarang. Tidak ada yang mengira bahwa mereka berhasil mendapatkan apapun darinya. Namun, karena persembunyiannya bisa menahan api dan air dan sulit dihancurkan, dan ada cerita tentang Lautan Awan menghabiskan 30 tahun berjuang dengan item ini, mendapatkan peninggalan sejarah seperti ini bukanlah ide yang buruk. Cukup banyak orang yang memiliki pemikiran seperti ini. Mereka mulai memanggil tawaran satu demi satu, dengan cepat mencapai 10.000 batu asal. Orang-orang yang menghadiri pelelangan ini tidak miskin sama sekali. Menghabiskan 10.000 batu asal untuk mendapatkan peninggalan sejarah untuk dimainkan adalah hal yang normal. Namun, jika harganya naik lagi, mereka harus mempertimbangkan berbagai hal dengan lebih hati-hati. Su Chen mengangkat tangannya, 30.000. Gu Jintang tertegun. Kakak Su, kamu ingin persembunyian ini? Ya. Saya akan menggunakannya sebagai bantal, jawab Su Chen dengan tenang. Tidak seperti yang lain, Su Chen memiliki mata mikroskopisnya, memungkinkan dia untuk melihat berbagai jenis misteri yang mendalam. Karena itu, dia sangat menyukai hal-hal yang tidak dapat dipahami orang lain. Selanjutnya, ini adalah peninggalan dari era kerajaan Arcana. Dengan Patua Pitlock itu, Su Chen pada dasarnya memiliki ensiklopedia hidup dengan im. Bagaimanapun, lelang sangat sedikit dan jarang. Jika Anda tidak mendapatkan sesuatu dengan harga yang bagus, apakah Anda menghadiri pelelangan sama sekali? Bab 134,
Saat mendengar kata-kata Su Chen, ekspresi Gu Jintang menegang, menghabiskan 10.000 batu asal untuk digunakan sebagai bantal. Saudaraku, kepura-puraanmu telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Namun, dia lebih memikirkannya dan menyadari bahwa Su Chen sama sekali tidak bertindak sok. Baginya, beberapa puluh ribu batu asal benar-benar hanya sejumlah kecil. Setelah mengalami 2 putaran penawaran lagi, Su Chen akhirnya mendapatkan kulit untuk 70.000 origin stone. Ini adalah barang terakhir yang dia beli dari pelelangan. Setelah mendapatkannya, dia segera mengaktifkan mata mikroskopisnya dan memeriksa kulitnya. Namun, dia menemukan bahwa persembunyian ini terdiri dari organisme mikroskopis yang tak terhitung jumlahnya yang terjalin rapat menjadi lapisan-lapisan, membentuk pemandangan yang sangat aneh yang sulit untuk dijelaskan. Bahkan dengan mata Su Chen, dia tidak tahu persis apa itu. Dia hanya bisa menahan rasa ingin tahunya untuk saat ini, dan dia pergi dengan menyembunyikannya. Saat mereka memegang semua yang telah mereka menangkan dari pelelangan, semua orang kembali ke Wandering Wind Pavilion. Karena mereka telah menang cukup banyak, semua orang kembali ke kamar masing-masing untuk bermain dengan mainan baru mereka. Gu Qingluo tidak bermain-main dengan beberapa harta yang diberikan Su Chen padanya. Sebaliknya, dia memegang jarum yang dililitkan di sekitar Algae Red Coral saat dia dengan hati-hati menyulam harta ini. Sementara Gu Qingluo menyulam untuk Su Chen juga tidak melakukan apa-apa. Di bawah cahaya lentera, dia menatap kulit di tangannya, hantu Pitlock tepat di sebelahnya. "Apakah kamu tahu apa ini?" Su Chen bertanya. Tuan rumah lelang mengatakan bahwa itu adalah peninggalan dari zaman kuno, jadi hanya Pitlock yang mungkin mengetahuinya. Pitlock memperhatikannya dengan saksama, berpikir sejenak, lalu menjawab, "Jika saya ingat dengan benar, kotak ini seharusnya adalah kotak pembiakan." Kotak pembibitan? Ya, ini secara khusus dimaksudkan untuk membiakkan organisme mikroskopis. Karena situasinya yang unik, mereka bisa tidak aktif saat kekurangan makanan. Kulit binatang buas ini sebenarnya adalah bentuk kamuflase yang terbentuk dari organisme mikroskopis ini. Ketika dia mendengar ini, Su Chen tidak bisa tidak mengaguminya. Berdasarkan analisis mata mikroskopisnya, situasinya persis seperti yang dikatakan Pitlock. Persembunyian ini sebenarnya terdiri dari organisme mikroskopis yang tak terhitung jumlahnya. Inilah mengapa mereka tidak mungkin dipisahkan. Karena begitu mereka dipisahkan, organisme mikroskopis ini akan kehilangan makanannya, yang berarti mereka akan mati dengan sangat cepat. "Apa gunanya memkultivasikan organisme mikroskopis ini?" Su Chen bertanya. Untuk jangka waktu yang lama, memkultivasikan organisme mikroskopis ini sangat populer di kerajaan Arcana. Individu ras Arcana dengan status sosial tinggi percaya bahwa organisme kecil ini dapat melakukan banyak hal yang tidak dapat mereka lakukan. Jika mereka bisa mengendalikannya, mereka akan sangat berguna. Ini akhirnya benar dalam banyak kasus. Banyak penemuan terkenal yang terkait erat dengan hal-hal kecil ini. Lalu bagaimana dengan yang kita miliki? Aku tidak tahu. Ada semua jenis organisme mikroskopis, melihat mereka tidak akan memberi Anda informasi apapun. Pitlock mengangkat bahu. Kamu perlu melakukan penelitian sendiri untuk mengetahuinya. Bagaimana saya harus melakukan penelitian? Gunakan energi kesadaranmu. Energi kesadaran adalah tangan tak berbentuk Anda yang dapat membantu Anda berinteraksi dengan organisme ini. Su Chen mencoba mengeluarkan sulur kesadarannya, tetapi tampaknya tidak banyak membantu. Pitlock berkata, "Mereka telah tertidur selama puluhan ribu tahun di dalam kotak pembibitan ini. Sebelum Anda mencoba berinteraksi dengan mereka, Anda harus membangunkan mereka." Bangunkan mereka? Bagaimana cara membangunkan mereka? Itu tergantung pada apa yang mereka inginkan. Organisme mikroskopis yang berbeda memiliki kebutuhan yang berbeda. Tumbuh-tumbuhan busuk, energi asal, darah segar, daging binatang, lumpur, tumbuhan. Siapa yang tahu? Cobalah beberapa hal berbeda. Siapa tahu, Anda mungkin dapat menemukan sesuatu yang mereka sukai. Ingat, saat Anda memberi mereka makan, Anda juga perlu sedikit merangsang mereka dengan kesadaran Anda agar mereka bisa merasakan keberadaan makanan. Pada hari-hari berikutnya, Su Chen mulai mencoba menggunakan semua jenis barang untuk memprovokasi persembunyian, tetapi tanpa kecuali tidak ada yang menghasilkan tanggapan. Tetapi ketika dia memikirkannya, dia menyadari bahwa itu juga tidak terlalu mengejutkan. Pavilion Lautan Awan menghabiskan waktu 30 tahun untuk meneliti persembunyian ini, dan tanpa diragukan lagi itu telah berhubungan dengan banyak hal. Namun, mereka tidak dapat menemukan apapun pada akhirnya, bukan sembarang barang biasa yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Dengan demikian, Su Chen tidak lagi terburu-buru, tidak perlu terburu-buru. Namun, Su Chen membangun kebiasaan, tidak peduli apa barangnya, dia akan memasukkannya ke dalam kotak untuk diuji. Selain meneliti persembunyian ini, Su Chen menghabiskan sisa waktunya menganalisis obat kebangkitan berkualitas tinggi itu. Setelah mencoba banyak hal yang berbeda, dia telah mengembangkan pemahaman kasar tentang cara membuat obat.
tetapi membuatnya sempurna akan membutuhkan waktu. Sisa waktu yang dihabiskan Su Chen bersama Gu Qingluo, pasangan muda itu biasanya terpisah, jadi tidak mengherankan jika mereka tidak mau berpisah. Gu Jintang ingin mencoba dan meyakinkannya untuk pergi lebih awal, tetapi sangat canggung baginya untuk melakukannya. Keduanya tergila-gila satu sama lain. Jadi bagaimana dia bisa merusak suasana? Dia hanya bisa diam-diam menyelinap pergi dan bermain-main dengan Cloud Leopard dan tebing besi. Keduanya juga pergi mengunjungi si Kai Huang. Orang tua itu dengan penuh syukur menerima batu bata teh, tetapi menolak semua batu asal yang ingin ditinggalkan Su Chen untuknya. Namun, dia jauh lebih tertarik pada obat darah primordial yang dibuat oleh Su Chen dan meminta resepnya. Dia percaya bahwa ini mungkin dapat membantunya menyelesaikan teknik untuk masuk ke alam gemetar cahaya tanpa garis keturunan. Hari ini, Su Chen dan Gu Qingluo sedang berjalan-jalan melalui hutan Maple Merah Long Coiling City di wilayah utara kota. Karena itu bukan musim yang tepat, hutan Maple Merah belum dalam masa puncaknya, daunnya belum berubah menjadi merah, dan banyak orang berjalan di sana. Tapi mereka hanya saling memperhatikan, mereka tidak peduli dengan pemandangan apapun. Bagi Su Chen dan Gu Qingluo, hutan Maple Merah hanyalah alasan bagi mereka untuk berkumpul. Selama mereka berdua bahagia, itu sudah cukup. Keduanya berjalan menyusuri hutan. Saat mereka berjalan semakin dalam, mereka mulai menyimpang dari jalan setapak. Akhirnya mereka kehilangan jejak di mana mereka sebenarnya berada. Saat mereka berbicara, seekor ular tiba-tiba menyerang mereka. Su Chen mengulurkan tangan dan meraihnya. Dia melihat dan berkata, itu ular berbisa. Dia dengan santai mengeluarkan kotak pembibitan dan memasukkan ular berbisa ke dalamnya. Kemudian, dia menggunakan kesadarannya untuk mendorong kotak itu. Ini sudah menjadi kebiasaan yang dia bangun dalam beberapa hari terakhir. Tidak peduli apa yang dia peroleh, dia akan memasukkannya ke dalam kotak sebagai percobaan. Dia awalnya tidak berharap banyak, tetapi tiba-tiba begitu ular itu dimasukkan, mata mikroskopisnya melihat organisme mikroskopis itu mulai bergerak dan menggeliat. Organisme yang awalnya tampak seperti mati, tiba-tiba mulai bergerak beriringan, berkerumun seperti semut menuju ular. Hasil makroskopis dari ini adalah bahwa kulit binatang itu sebenarnya anehnya mulai meringkuk, membungkus ular itu. Apa yang sedang terjadi? Gu Qingluo berkata dengan takjub saat melihat ini. Mereka telah menemukan beberapa makanan, jawab Su Chen. Su Chen juga bersemangat, apakah jasad kecil ini lebih suka makan ular? Dia telah mencoba membuat mereka memakan daging dan darah dari binatang lain, tetapi tidak ada reaksi. Apakah mereka hanya pilih-pilih dan hanya makan daging ular? Bab 135, jadi organisme kecil ini suka makan racun. Dipahami. Pateloke mengangguk, mereka sekarang berada di dalam ruangan. Sepertinya organisme mikroskopis ini dibiarkan untuk mencoba dan menciptakan organisme beracun sehingga mereka dapat menggunakannya. Su Chen berkata, itu juga yang kupikirkan, saya sudah mencobanya. Organisme jenis ini sangat tertarik pada organisme apapun yang beracun, terutama racun dari hewan hidup. Ketertarikan mereka pada racun buatan dari lab jauh lebih sedikit. Selain itu, mereka tidak hanya mengonsumsi racun, tapi juga bisa mengeluarkannya. Mereka mengeluarkan racun yang mereka konsumsi, tetapi kualitas racun yang mereka keluarkan jauh lebih buruk daripada kemampuan mereka untuk memakannya. Ini mungkin karena mereka menggunakan racun sebagai makanan dan mengubah sebagian dari racun itu menjadi makanan. Pitlock berpikir secara berbeda. Dia berkata, mungkin juga karena mereka belum menjadi produk jadi, karena pembuatnya belum menyempurnakannya. Itu mungkin, tapi makhluk ini sudah cukup mengesankan. Memiliki mereka sama dengan memiliki senjata tipe racun, dan mereka multifungsi, kata Su Chen sambil bersiul beberapa kali. Debis Hide di dalam kotak berubah menjadi ban lengan hitam yang melilit tangannya. Setelah membangunkan mereka, Su Chen menggunakan kekuatan kesadarannya untuk berinteraksi dengan mereka, dan mereka akhirnya mengakuinya sebagai tuan mereka. Setelah dibangunkan, organisme mikroskopis ini tidak perlu lagi terbengkalai di dalam kotak. Mereka bisa bergerak sesuka mereka dan bahkan membagi diri sendiri selama mereka sering diberi makan sedikit racun. Racun adalah makanan mereka. Jika mereka disimpan di luar kotak tanpa racun untuk dimakan, mereka akan mati kelaparan. Beri mereka nama, kata Pitlock. Oh, sebut saja mereka kabut pelahap racun, kata Su Chen. Ban lengan di sekitar tangannya tiba-tiba berubah menjadi kabut putih kecil. Organisme mikroskopis ini sangat kecil sehingga bentuknya tidak bisa dilihat sama sekali. Yang bisa ditangkap mata manusia hanyalah gelombang kabut tebal yang bergulir. Meskipun sebagian besar organisme mikroskopis telah mati karena pavilion lautan awan telah menghabiskan hampir 30 tahun menyiksa mereka, membuat kabut ini memiliki area efek yang terbatas. Jumlah racun yang bisa mereka keluarkan juga terbatas, tetapi jika Su Chen merawat mereka, mereka akan menjadi lebih kuat. Su Chen merasa sangat bahagia.
dia telah mendapatkan pencurian yang luar biasa dengan membeli Devouring Poison Fog ini hanya dengan 70.000 batu asal. Su Chen telah tinggal di Long Coiling City selama hampir sebulan. Sudah waktunya untuk kembali. Jika dia tidak segera kembali, Jiang Sisui mungkin akan mulai mengutuknya di jalanan. Karena pengaruh Jiang Sisui mulai tumbuh, klan bangsawan garis darah telah melepaskan 2 serangan light sucking terhadap pasukan Sungai Ketiga. Namun, Jiang Sisui mampu melawan 2 kali, dengan garis darah binatang primordialnya dan mereka bertarung di atas air, serta dukungan sekelompok bajak laut dengan totem hemolitik, Jiang Sisui memiliki kekuatan yang cukup untuk mempertahankan diri. Tentara Sungai Ketiga, bagaimanapun, juga membayar harga yang cukup mahal. Beberapa ahli yang dilatih secara pribadi oleh Jiang Sisui juga meninggal. Inilah mengapa Jiang Sisui mendorong Su Chen untuk kembali dengan sangat keras. Setelah 2 serangan yang gagal, mereka mungkin mengirim 2 kultivator alam gemetar cahaya lain kali. Su Chen hanya bisa kembali tanpa daya. Sebelum pergi, Su Chen menyerahkan botol obat kebangkitan kepada Gu Qingluo. Dia telah menyelesaikan analisis obatnya dan memberikan sisanya kepadanya. Adapun apakah jumlah yang tersisa dari obat kebangkitan akan berguna atau tidak bagi tetua itu tergantung pada keberuntungannya. Bagaimanapun, itu tidak membutuhkan uangnya, bukan? Pada hari perpisahan, Su Chen dan Gu Qingluo saling menatap tanpa kata. Mereka berpelukan erat, tidak mau pergi. Su Chen berkata kepada Gu Qingluo, "Tunggu aku, lain kali saya datang, saya akan datang di atas awan warna-warni untuk mengambilmu sebagai istriku." Turun di awan warna-warni untuk mengambil gadis yang dicintainya sebagai istrinya adalah sesuatu yang orang-orang suka katakan di benua ini untuk mengungkapkan cinta mereka kepada seseorang. Itu bukan hanya kata-kata kosong melainkan sebuah janji, semacam doa dan harapan. Ini karena hanya orang di alam gemetar cahaya yang bisa turun di atas awan. Dengan demikian, kalimat ini dengan sendirinya mewakili semacam tenggat waktu, tanda kualifikasi, dan janji. Ya, itulah yang dipikirkan Su Chen. Saat dia menjadi kultivator alam gemetar cahaya akan menjadi saat dia akan turun dari awan untuk mengambil Gu Qingluo sebagai istrinya. Gu Qingluo menatap Su Chen dengan bahagia. Dia mengangguk, "Oke, aku akan menunggumu." Su Chen memeluk Gu Qingluo dengan erat sebelum berbalik untuk memasuki shuttle Kaisar Naga Banjir, tetapi mereka masih saling berpegangan tangan dengan erat. Akhirnya, Gu Jintang berkata tanpa daya, "Jika kamu tidak tahan berpisah, kembalilah dan peluk sedikit lebih lama." Su Chen membiarkannya pergi. Cloud Thunder Float Dragon Kaisar Shuttle tiba-tiba bergetar. Dengan kilatan cahaya yang terang dan ledakan yang menggelegar, shuttle melesat ke langit seperti kilatan petir, menghilang dari pandangan dengan cepat. Cloud Thunder Float Dragon Kaisar Shuttle sangat cepat. Hanya dalam 1 hari, Su Chen tiba di Clear River City dari Long Coiling City. Alih-alih langsung kembali ke Istana Su Chen langsung menuju Pulau Jantung Giok. Pulau Jantung Giok telah banyak berubah. Pulau itu pernah dikotori dengan segala macam bendera, tetapi sebagian besar telah hilang. Hanya bendera tentara Sungai Ketiga yang tetap berkibar tinggi. Ini jelas menunjukkan dominasi yang sekarang dimiliki tentara Sungai Ketiga. Para perompak juga tidak kacau seperti sebelumnya. Mereka mengenakan seragam yang sama dan melakukan hal-hal sesuai dengan standar dan peraturan yang ditetapkan. Bahkan cara mereka berjalan pun mulai terlihat sama. Dermaga pulau selalu diawasi oleh penjaga khusus. Jika ada yang berani menimbulkan masalah, mereka akan segera ditangkap dan dihukum berat. Alhasil, Pulau Jantung Giok menjadi sangat teratur. Tidak ada jejak masyarakat bajak laut barbar dan kacau dari sebelumnya bisa dilihat. Itu tampak seperti markas angkatan laut yang terlatih. Yang hilang hanyalah bendera kekaisaran dan fregat tempur. Harus dikatakan bahwa bangsawan seperti Jiang Sisui benar-benar memiliki kemampuan. Dia telah mengubah sekelompok perompak menjadi tentara. Meski begitu, mereka mungkin tidak dapat menghadapi kultivator alam gemetar cahaya dengan dukungannya. Shuttle Kaisar Naga Banjir turun di dekat aula tengah markas Angkatan Darat Sungai Ketiga. Begitu turun, bajak laut yang tak terhitung jumlahnya berkerumun di sekitarnya seolah-olah itu adalah musuh yang menakutkan, dan bahkan secercah formasi asal yang diaktifkan dapat terlihat. Tetapi ketika mereka melihat Su Chen dan yang lainnya turun dari shuttle, para perompak menghela nafas lega. Salah satu pemimpin perompak melangkah maju dan berkata, "Salam kepada Kepala Biro Su, Kepala Biro, akhirnya kamu ada di sini." Su Chen menyimpan shuttle Kaisar Naga Banjir. "Di mana kaptenmu?" "Kapten ada di aula tengah." Su Chen, Cloud Leopard, dan tebing besi berjalan menuju aula tengah. Di dalam aula tengah, Jiang Sisui menusuk dan menunjuk ke peta ilusi Pulau Jantung Giok. "Kita akan menempatkan formasi pemecah udara di sini dan menaruh beberapa bubuk Dove Snake di sini juga. Di bawah itu, kita akan menempatkan 49 panah sejajar. Bukankah bajingan tua Shen Yuanhong itu suka bertarung di udara? Saya akan mematahkan sayapnya dan menghajarnya di tanah." "Kapten Jiang,
Betapa marahnya kamu, aku merasakan gelombang niat membunuh dari luar pintu depan. Su Chen tertawa ketika dia masuk. Ketika dia mendengar suara itu, mata Jiang Sisui berbinar. Kamu bocah, kamu akhirnya di sini. Bab 136, begitulah adanya. Saya menggunakan semua energi yang saya miliki untuk menghalau serangan Shen Yuanhong, tetapi kami juga mengalami beberapa kerugian. Jiang Sisui menghela nafas di aula tengah. Light sucking adalah light sucking. Kesenjangannya benar-benar terlalu besar. Meskipun saya memiliki garis keturunan binatang primordial, saya tidak dapat menahan mereka dengan mudah. Bukankah kamu masih bisa menahan mereka sampai sekarang? Cloud Leopard tertawa. Tapi itu dengan menggabungkan kekuatan semua orang, jawab Jiang Sisui lugas. Pertama kali, Shen Yuanhong memberi saya kesempatan untuk memikirkan semuanya ketika dia melihat bahwa saya memiliki garis keturunan binatang primordial, tetapi kedua kalinya identitas saya tidak cukup untuk menghentikannya. Dia berkata bahwa dia ingin memusnahkan tentara sungai ketiga seperti tentara sungai hitam. Hanya dengan serangan balik kami yang hebat kami dapat mengalahkannya kembali. Setelah gagal 2 kali, dia pasti akan datang lagi, dan hal-hal tidak akan sesederhana itu lain kali. Saya pikir ketika dia datang lagi, dia akan membawa kultivator alam gemetar cahaya bersamanya untuk menyerang. 2 kultivator alam gemetar cahaya menyerang secara bersamaan, benar-benar keributan. Cloud Leopard tertawa. Su Chen tidak merasa itu aneh. Klan bangsawan garis darah Clear River City tidak akan duduk dan menonton saat kita memotong garis hidup mereka. Bahkan seseorang dari klan penguasa kerajaan air Shen tidak bisa lolos begitu saja. Cloud Leopard tertawa sinis. Itu karena tempat ini adalah bagian dari Longsang Country. Jika pangeran muda klan Lin datang ke sini dan mencobanya, klan bangsawan garis keturunan itu bahkan tidak akan berani kentut di hadapannya. Itulah kebenarannya. Meskipun Jiang Sisui adalah seorang pangeran, dia bukan pangeran dari negara Longsang. Jadi kekuatan pencegahnya terlalu lemah. Shen Yuanhong tidak berani membunuhnya, tetapi dia tidak merasakan tekanan untuk memotong sayapnya. Namun, Jiang Sisui cukup kuat, dan kekuatan yang dia dapat keluarkan dari pasukannya telah jauh melebihi harapan Shen Yuanhong. Itulah sebabnya dia dipaksa mundur 2 kali. Jiang Sisui tidak tahu apakah akan ada genesis ketiga atau tidak, jadi dia berulang kali meminta Su Chen untuk kembali. Namun, dia tidak menyangka Su Chen akan kembali begitu cepat. Dia berkata, "Benar, bagaimana kalian bisa kembali begitu cepat? Bukankah kamu masih di Long Coiling City kemarin?" Su Chen dan Cloud Leopard saling melirik dan tersenyum. Mereka baru saja akan menjawab ketika sebuah suara menggelegar keras dan jelas dari luar. Jiang Sisui, apakah kamu sudah memikirkan semuanya? Selama kamu bersedia menyerahkan Meridianer, kamu dapat tetap menjadi penguasa tempat ini. Tetapi jika kamu terus bersikeras dengan cara yang salah, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan hari ini. Ketika mereka mendengar suara ini, semua orang merasa hati mereka tersentak. Alarm mulai berbunyi di pulau itu, dan para perompak mulai bergerak dengan cepat. Mereka sudah bersiap untuk pertempuran. Saat berjalan keluar dari aula tengah, mereka melihat 2 orang berdiri di tengah langit. Salah satunya adalah Shen Yuanhong, dan yang lainnya adalah seorang lelaki tua yang wajahnya tidak dikenal. Tidak perlu seorang jenius untuk menyadari bahwa dia pasti seorang kultivator alam gemetar cahaya dari salah satu klan bangsawan garis darah. Sepertinya mereka datang ke sini cukup cepat, gumam Su Chen. Jiang Sisui mendongak dan tertawa. Shen Yuanhong, apakah kamu tidak malu? Apakah kamu yakin bahwa terakhir kali kamu menahan diri? Lalu mengapa kamu membawa orang lain bersamamu kali ini? Wajah Shen Yuanhong memerah. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika dia melihat Su Chen. Dia belum pernah melihat Su Chen secara langsung, tetapi dia telah melihat foto Su Chen berkali-kali dan akrab dengan wajahnya. Karena itu, ketika dia melihat ini, kemarahannya segera mulai melonjak. Su Chen, jadi kamu bersembunyi di sini. Bersembunyi? Su Chen tertawa dingin. Apakah menurutmu aku dipaksa bersembunyi oleh Wang Zanyu dan tidak berani menunjukkan wajahku lagi? Apakah bukan ini masalahnya? Kultivator alam gemetar cahaya lainnya berkata dengan kuat. Dia dipanggil Wei Pei dan merupakan salah satu tetua klan Wei Clan. Apakah iya atau tidak, kamu akan tahu hanya dengan mencobanya. Su Chen tidak repot-repot membuang kata-kata dengannya. Dia melepaskan Cloud Thunder Float Dragon Emperor Shuttle, melompat ke dalamnya, dan menembak ke udara. Meriam petir langit dipasang di bagian belakang shuttle, kemampuan ofensifnya sekitar 300 atau lebih. Su Chen langsung mengaktifkannya. Cahaya yang kuat mulai bersinar dari buritan shuttle. Kolom petir yang tebal melesat ke depan, membakar udara. Sepertinya melolong pada Wei Pei seolah-olah itu adalah naga petir. Serangan dahsyat ini membuat Wei Pei cukup terkejut. Serangan dari 300 kemampuan ofensif adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa diabaikan oleh seorang kultivator alam gemetar cahaya. Pada saat itu, sosok Wei Pei kabur, meninggalkan bayangan di mana dia berdiri sebelumnya.
Meriam petir langit ditembakkan menembus bayangan Wei Pei, meledak menjadi awan kabut yang mengejutkan. Su Chen merasakan sedikit penyesalan karena serangannya tidak mengenai sasaran. Meskipun meriam petir langit ini sangat kuat, ia menghasilkan cahaya yang sangat terang saat diaktifkan, artinya serangannya tidak memiliki faktor kejutan. Tidak ada sarjana asal Qi dengan otak yang akan mencoba menghadapinya secara langsung. Dengan demikian, hit rate-nya sangat rendah. Saat memperhitungkan berapa banyak energi yang dikeluarkannya, itu menjadi senjata paling tidak praktis di Cloud Thunder Float Dragon Emperor Shuttle. Namun, itu tidak masalah. Pukulan meriam Su Chen ini tidak dimaksudkan untuk membunuh lawannya dengan satu pukulan. Sesaat kemudian, Su Chen mengendalikan Float Dragon Emperor Shuttle dan terbang ke kejauhan. Ketika Wei Pei melihat ini, dia mendengus dengan dingin. "Serahkan yang ini padaku, kamu tangani Jiang Sisui." Shen Yuanhong ingin mengatakan bahwa jika dia bisa menangani Jiang Sisui sendiri, apa gunanya meminta bantuan? Namun, kata-kata itu terlalu lemah, dan pada akhirnya dia tidak bisa mengatakan apa-apa selain dengusan setuju. Dia ingin menunggu Wei Pei menghabisi Su Chen sebelum kembali untuk membantunya. Wei Pei mulai mengejar Su Chen. Meskipun meriam petir langit sangat kuat, Wei Pei sudah bisa mengetahui kelemahan utamanya. Karena hanya bisa menembak dalam garis lurus, Wei Pei akan aman sepenuhnya selama dia tidak berada tepat di depan mulut meriam. Saat dia mengejar dengan marah, Wei Pei mengaktifkan angin dari jauh. Telapak tangan besar terbentuk di langit dan mulai turun menuju Cloud Thunder Float Dragon Emperor Shuttle. Apakah orang yang mencapai alam gemetar cahaya suka bermain seperti ini? Su Chen bergumam sambil mengangkat kepalanya dan melirik telapak tangan besar yang turun ke arahnya. Saat telapak tangan semakin dekat, kilatan petir yang terang muncul, menyelimuti sekeliling shuttle seperti paku tajam yang tak terhitung jumlahnya. Shuttle Kaisar Naga Banjir langsung berubah menjadi sesuatu seperti landak yang terbuat dari petir. Telapak tangan Wei Pei menghantam paku yang padat itu seperti balon yang telah ditusuk dan segera meledak. Penghalang petir secara khusus dimaksudkan untuk bertahan dari serangan semacam ini. Ingin merebutnya secara langsung adalah hal yang mustahil, jadi dia harus melepaskan serangan nyata. Menyadari hal ini, Wei Pei tidak menahan diri lagi. Gambar ilusi dari binatang besar dan ganas muncul di belakangnya. Itu tampak seperti monyet besar dengan wajah kuda, tetapi ia memiliki 4 mata, dan 2 tanduk berukuran tidak rata menonjol dari atas kepalanya. Binatang ini dikenal sebagai binatang mitos angin ilahi berdarah biru. Saat itu muncul, itu mengeluarkan lolongan bergema di shuttle Cloud Thunder Float Dragon Emperor dan melompat ke shuttle. Ini adalah pertama kalinya Su Chen melihat serangan gambar garis darah ilusi secara independen dari pemiliknya dan terkejut. Untungnya, Cloud Thunder Float Dragon Emperor Shuttle miliknya sangat cepat. Dengan ledakan kecepatan yang tiba-tiba, dia bisa menghindari pukulan itu. Dengan tamparan tubuh shuttle, Cloud Thunder Float Dragon Emperor Shuttle meroket ke depan. "Kemana kamu pikir bisa pergi?" teriak Wei Pei. Sosoknya melintas saat dia tiba-tiba muncul tepat di tempat binatang mistis angin ilahi berdarah biru berada. Jadi gambar garis darahnya tidak hanya bisa menyerang secara mandiri, tetapi juga memungkinkan Wei Pei untuk berteleportasi secara praktis. Namun, jarak yang ditempuh gambar garis darah ini terbatas, jadi jarak teleportasinya tidak terbatas. Setelah melihat bahwa jarak antara dirinya dan Wei Pei semakin dekat, Su Chen terkekeh pada dirinya sendiri. "Sepertinya aku harus meningkatkan kecepatanku." Dia meningkatkan energi kesadaran yang dia tuangkan ke dalam shuttle. Kecepatan shuttle melonjak lagi. Orang dan shuttle, satu mengejar dan satu melarikan diri, terbang ke kejauhan. Bab 137, Wei Pei sangat cepat, tapi Cloud Thunder Float Dragon Emperor Shuttle bahkan lebih cepat. Konsep inti dari Cloud Piercing Shuttle selalu menjadi kecepatan yang sangat cepat sehingga dapat dengan mudah mengalahkan seorang ahli yang kuat. Adapun kemampuan defensif dan ofensifnya, itu hanyalah tambahan dari fondasi ini. Tujuan dan fungsi sebenarnya dari Sky Lightning Cannon adalah untuk menarik perhatian musuh. Selama Su Chen menginginkannya, dia bisa dengan mudah meninggalkan Wei Pei dalam debu. Namun, Su Chen tidak mau. Dia dengan hati-hati mengontrol kecepatan shuttle Kaisar Naga Banjir, menjaga jaraknya dari Wei Pei dan mengikatnya seolah-olah dia menggunakan wortel yang digantung untuk memancing seekor keledai. Keledai terus-menerus mengejarnya, tetapi terlepas dari usahanya, ia tidak dapat mencapai wortel. Pada awalnya, Wei Pei tidak menyadari hal ini karena ada Cloud Piercing Shuttle yang cepat dan lambat. Cloud Piercing Shuttle yang sangat lambat, seperti Golden Cliff Shuttles, pada dasarnya dapat ditangkap oleh kultivator alam gemetar cahaya manapun. Selain itu, Cloud Thunder Float Dragon Emperor Shuttle baru saja menunjukkan kemampuan ofensif dan defensif yang kuat. Jika itu bukan item berkualitas tinggi, maka pengorbanan kecepatan yang sesuai terlalu normal. Karena itu, Wei Pei mengejarnya dengan rajin. Dia merasa bahwa dia bisa mengejar ketinggalan. Dia terus-menerus mengaktifkan Divine Wind Rush-nya,
berkedip ke depan berulang kali dalam upaya untuk mencoba dan menutup jarak di antara mereka. Tapi Cloud Piercing Shuttle terkutuk ini juga tampaknya memiliki semacam teknik kecepatan, itu akan melonjak ke depan dengan ledakan kecepatan yang tiba-tiba setiap kali dia menutup jarak sedikit. Cloud Piercing Shuttles adalah origin tool, jadi sangat umum bagi mereka untuk memiliki jurus yang sesuai juga, karena itu, Wei Pei tidak curiga pada awalnya. Namun, dia segera mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun dia terus-menerus mengejar Cloud Piercing Shuttle untuk sementara waktu, jarak antara mereka hampir tidak berubah sepanjang waktu. Setelah mengejar Su Chen selama beberapa waktu, pada titik ini Wei Pei telah menghabiskan banyak energi asal. Untuk menghemat energi, dia mengurangi berapa kali dia menggunakan Divine Wind Rush untuk menyerang ke depan. Logikanya, Cloud Piercing Shuttle seharusnya bisa menggunakan kesempatan itu untuk melepaskannya. Beginilah cara Wei Pei dengan cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kamu ingin aku menyia-nyiakan sebagian besar energi asalku dan kemudian melawanku. Saat dia menyadari hal ini, Wei Pei melambat lagi. Memang, Cloud Piercing Shuttle di depannya juga melambat. Saat dia melihat ini, bagaimana mungkin Wei Pei masih ingin terus mengejar Su Chen? Dia sudah tahu bahwa kecepatannya tidak bisa menandingi lawannya, jadi dia menyerah dan berbalik untuk terbang kembali. Tanpa diduga, bola petir sekali lagi muncul di dekat buritan shuttle. Tidak baik, Wei Pei menyadari apa yang akan terjadi, dan dia tiba-tiba mengubah arah dengan Divine Wind Rush. Ledakan kolom besar petir melesat ke depan dan meledak di bawahnya. Bajingan itu, Wei Pei sangat marah hingga ingin menggertakkan giginya berkeping-keping. Jika dia tidak mengejar lawannya, maka lawannya akan berbalik dan malah menyerangnya. Namun, kemampuan meriam petir langit untuk menarik perhatian sangat ampuh. Jika Wei Pei tidak ingin dipukul, dia hanya bisa terus mengejar. Dia tanpa daya berbalik untuk mengejar, dan Cloud Piercing Shuttle terus terbang menjauh. Mereka berdua terus terbang di udara dengan cara terbata-bata. Segera, mereka telah terbang jauh dari tempat mereka mulai. Semakin jauh Wei Pei mengejar Su Chen, semakin dia merasa terkejut. Dari mana anak nakal itu mendapatkan begitu banyak batu asal sehingga dia rela membelanjakannya dengan cara ini, dan kinerja Cloud Piercing Shuttle agak terlalu bagus, bukan? Wei Pei juga memiliki Cloud Piercing Shuttle, tetapi karena itu tidak memiliki formasi asal spasial, dia tidak punya cara untuk membawanya. Karena itu, selalu tertinggal di dalam klan. Meski begitu, di dalam klan itu dipandang sebagai harta yang cukup. Tapi Cloud Piercing Shuttle-nya tampak jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang ada di depan matanya. Dia adalah sesepuh klan dan kultivator alam gemetar cahaya, tetapi harta yang dia miliki lebih rendah dari seorang junior. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa marah. Begitu pikiran ini mengakar di benaknya, dia mengeluarkan sebuah benda dari tubuhnya, itu adalah segenggam pasir. Dia melihatnya dengan enggan, lalu menguatkan dirinya dan melemparkan segenggam pasir ke udara. Pasir berkumpul ke dalam tubuh besar iblis. Itu mengeluarkan jeritan yang memekakan telinga ke arah Cloud Thunder Float Dragon Emperor Shuttle. Seluruh langit mulai redup, dan pasir mulai berputar kemana-mana. Badai pasir yang mengerikan tiba-tiba muncul dari udara tipis. Haha, sekarang kamu akan tahu kekuatan domain badai pasir iblis. Mulailah berputar dan bawa perahu kecil itu kepadaku. Wei Pei berteriak keras. Demon Sandstorm Domain adalah sesuatu yang dia peroleh setelah pertemuan yang sangat berbahaya. Itu sangat kuat dan luar biasa efektif. Tapi sayangnya itu adalah barang habis pakai, setiap kali dia menggunakannya, jumlah pasir akan berkurang. Pada titik ini, dia hanya memiliki cukup sisa untuk digunakan terakhir kali, jadi Wei Pei sangat ragu untuk menggunakannya. Baru setelah dia mengetahui dengan jelas bahwa Cloud Piercing Shuttle ini tidak biasa sehingga Pei Wei membuangnya. Demon Sandstorm Domain benar-benar memiliki efek yang luar biasa. Butiran pasir yang berat berputar-putar di udara, menutupi matahari sepenuhnya. Bahkan shuttle Kaisar Naga Banjir mengalami kesulitan menahan badai pasir yang mengamuk. Angin mengguncangnya dengan keras, dan butiran pasir seperti puluhan ribu anak panah menghantam lambung shuttle. Bunga api beterbangan dari lambung kapal Float Dragon Emperor Shuttle, menciptakan tampilan lampu yang cemerlang. Brengsek, setiap kultivator Light Sucking memang memiliki kartu trufnya sendiri. Su Chen menggelengkan kepalanya dengan kagum. Wei Pei hanya memiliki satu Lotus Platform, tapi dia sudah sangat sulit untuk dihadapi. Seberapa kuat yang akan menjadi lebih kuat? Pasir yang berputar-putar sepertinya ada di mana-mana, dan pasir yang padat membuatnya tampak mustahil untuk maju. Wei Pei sangat senang. Dia percaya bahwa Su Chen tidak punya cara untuk melarikan diri sekarang. Su Chen, bagaimanapun, tersenyum sedikit. Dia berkata, bodoh. Kemudian, dia mengarahkan shuttle dan menyerbu kembali ke arah Wei Pei. Dia telah berbalik, meskipun domain badai pasir iblis Wei Pei mencakup area yang luas.
Masih ada inti pusat, dan sebagian besar kekuatannya berada di bagian paling depan. Lagi pula, Su Chen ada di depan Wei Pei. Su Chen berbalik akan memungkinkannya terbang ke daerah di mana badai pasir lebih lemah. Namun, area badai pasir yang lebih lemah adalah tempat Wei Pei berada. Saat dia melihat Cloud Piercing Shuttle terbang ke arahnya, senyum buas muncul di wajah Wei Pei. "Berat, aku akan." Dia belum selesai berbicara ketika dia melihat bola petir lain mulai terbentuk di lambung kapal. "Sialan," Wei Pei mengutuk sambil buru-buru melompat ke samping. Pada saat yang sama ketika kolom cahaya besar melesat melewatinya, Wei Pei menyaksikan dengan kaget ketika kecepatan Cloud Piercing Shuttle tiba-tiba mulai meningkat dengan cepat. Akselerasi ini berbeda dari sebelumnya, sepertinya shuttle itu mengejar tiang petir itu. Ini sangat mengejutkan Wei Pei hingga matanya hampir keluar dari rongganya. Meskipun dia sudah tahu bahwa kecepatan tertinggi Cloud Piercing Shuttle sebenarnya jauh lebih cepat daripada apapun yang dia lihat sejauh ini, Wei Pei masih tertegun saat melihat seberapa cepat pesawat itu bisa terbang. Kualitas terbaik ini benar-benar Cloud Piercing Shuttle berkualitas tinggi. Shuttle penusuk awan dengan kualitas seperti itu akan menelan biaya lebih dari 100 juta batu asal, bahkan tetua klan seperti dirinya tidak mungkin mampu membelinya. Bagaimana Su Chen mendapatkan shuttle seperti itu? Namun, sebelum dia dapat mencapai kesimpulan yang logis, Cloud Thunder Float Dragon Shuttle ini menembus batasan dan terus terbang ke kejauhan, tidak melambat sedikit pun. Dalam sekejap mata, itu menghilang. Apa yang sedang terjadi? Bukankah Su Chen mencoba untuk mengejarnya? Kenapa dia tiba-tiba berbalik dan lari? Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di otaknya. Wei Pei berteriak keras, "Tidak bagus, Sentua." Bab 138. Ketika Wei Pei mulai mengejar Su Chen, pertempuran di Pulau Jantung Giok juga telah dimulai. Menghadapi Shen Yuanhong, Jiang Sisui tidak mengatakan apapun yang tidak perlu. Dia langsung mengaktifkan kemampuan garis darahnya, menyebabkan air di sekitar Pulau Jantung Giok mulai bergolak, sampai gelombang besar naik tinggi ke udara, terus bertambah besar. Akhirnya, gelombang berubah menjadi lengan tebal yang menghantam Shen Yuanhong. Ketika mereka berada di Istana Su, Jiang Sisui hanya bisa menyulap mata Luoyu, tapi sekarang dia bisa menyulap seluruh lengan. Ini bukan hanya karena penempaan yang dia alami beberapa tahun terakhir ini, tetapi juga karena mereka berada di dekat badan air yang bisa dia gunakan untuk menampilkan kemampuan keturunan Luoyu klan Jiang dengan sebaik-baiknya. Bahkan Shen Yuanhong tidak berani menghadapi lengan besar yang melonjak ke arahnya. Dia berkata, ekspresinya serius, "Desolate Beast garis darah." Gambar ilusi dari Steel Tyrannosaurus muncul di belakangnya. Pada saat yang sama, Shen Yuanhong melepaskan serangan telapak tangan, dan gambar telapak tangan yang diperbesar melesat ke udara dari serangannya dan menghantam lengan Luoyu. Meskipun Steel Tyrannosaurus memiliki karakter naga dalam namanya, itu sebenarnya adalah makhluk darat besar dengan kekuatan luar biasa. Jiang Sisui memiliki garis keturunan binatang primordial dan memiliki keunggulan medan, tetapi dia hanya berada di alam mendidih darah, dua alam lebih rendah dari alam gemetar cahaya. Steel Tyrannosaurus juga sangat cocok untuk pertarungan langsung. Jadi ketika keduanya bertabrakan, Steel Tyrannosaurus sebenarnya memiliki sedikit keuntungan. Saat Tyrannosaurus melolong, telapak tangan besi Shen Yuanhong menghantam lengan Luoyu. Namun, air di sana tidak terbatas dan mengalir bebas. Keuntungan Luoyu bukanlah karena serangannya sangat kuat, tak terkalahkan, atau bahkan tak tertandingi. Selama dia berada di dekat genangan air, Jiang Sisui dapat terus mereformasi lengan Luoyu lagi dan lagi. Seekor naga besar yang terbuat dari air melonjak ke langit, berubah menjadi lengan Luoyu saat terbang di udara. Meskipun Steel Tyrannosaurus sangat kuat, ia tidak dapat memusnahkan Jiang Sisui ketika dihadapkan dengan banjir lengan yang beregenerasi sendiri, kecuali Jiang Sisui benar-benar kehabisan energi asal atau badan air di sekitarnya dikeringkan hingga kering. Pada saat yang sama, bajak laut yang tak terhitung jumlahnya muncul dari air dan mulai menembakkan panah dan panah ke langit. Mereka juga mengaktifkan formasi asal yang memperkuat kekuatan di balik proyektil ini, bahkan memaksa kultivator alam gemetar cahaya untuk menganggapnya serius. Bahkan lebih banyak sarjana asal berkumpul bersama, mengumpulkan kekuatan yang sangat besar dan menembak ke langit di bawah arahan seorang kultivator realem pembukaan puncak. Ini adalah jurus serangan gabungan dari Water Shen Jiang Clan yang dapat menggabungkan kekuatan semua orang dan memanfaatkan keunggulan angka dengan baik. Dengan demikian, serangan ketiga yang terdiri dari ujung pisau setajam silet mengarah ke Shen Yuanhong melalui langit. Shen Yuanhong telah dipersiapkan untuk ini. Dia melambaikan tangan kirinya, dan pedang panjang sederhana tanpa hiasan muncul di tangannya. Dia mengayunkan pedang panjang, menangkis tepi pedang dan secara bersamaan membangkitkan hembusan angin yang bertiup di depannya dan membubarkan hujan panah dan baut panah. Tangan kanannya terus menekan lengan Luoyu sementara pedang di tangan kirinya sekali lagi melayang di udara saat dia melepaskan serangan terhadap bajak laut di bawah mereka.
Pada saat yang sama dia menyerang, lengan Luo Yu Jiang Sisui diperpanjang tepat waktu, memblokir serangan pedang itu. Sementara itu, para perompak yang memimpin melompat ke udara saat cahaya cemerlang dari totem hemolitik mulai memancar dari mereka. Ujung pedang yang sangat kuat terbang ke arah Shen Yuanhong sekali lagi, memaksanya untuk mundur dan membela diri. Shen Yuanhong sudah datang untuk menyerang Pulau Jantung Giok 2 kali, jadi kedua belah pihak sudah akrab satu sama lain. Bahkan cara mereka bertarung menunjukkan pemahaman taktik tentang saya tahu apa yang akan Anda lakukan, dan Anda tahu apa yang akan saya lakukan. Dengan demikian, misi Jiang Sisui adalah membatasi Shen Yuanhong sebaik mungkin dan melindungi semua orang seperti perisai. Para perompak bertanggung jawab untuk menyerang sehingga Shen Yuanhong tidak bisa melakukan serangan habis-habisan. Dengan mengandalkan kerja tim seperti ini, mereka mampu memaksa Shen Yuanhong mundur 2 kali. Namun, selama 2 pertempuran sebelumnya, Jiang Sisui juga kehilangan cukup banyak pasukan. Dengan demikian, kemampuan ofensif Pulau Jantung Giok sudah agak kurang. Di tengah rentetan serangan yang tak ada habisnya, kerugian ini perlahan menjadi semakin jelas, dan semakin sulit untuk bertahan. Shen Yuanhong membela diri dari gelombang serangan dan dengan dingin tertawa, "Kalian semua hanya sekelompok anjing dan anak kucing, apa yang dapat Anda lakukan bahkan dengan lebih banyak jumlah?" Dia menusukkan pedang ke depan, bilah cahaya yang mengejutkan menembus ke bawah. Saat Jiang Sisui hendak menghentikannya, tiba-tiba pedang itu terbelah menjadi 3 bilah, salah satunya diblokir oleh Jiang Sisui, dan salah satunya diblokir oleh kekuatan aliansi gabungan, namun, yang terkecil menembak kelompok perompak yang padat. Seperti sebelumnya, Shen Yuanhong ingin perlahan mengukir kekuatan Pulau Jantung Giok. Begitu kekuatan itu jatuh ke tingkat tertentu, seluruh tempat akan runtuh. Dalam keadaan normal, Shen Yuanhong perlu datang setidaknya 7 atau 8 kali untuk mencapai itu. Tapi kali ini dia mendapat bantuan dari kultivator alam gemetar cahaya lainnya. Kultivator alam gemetar cahaya itu belum datang, tapi dia masih akan memberi banyak tekanan pada bajak laut, menyebabkan ketahanan mental mereka menjadi jauh lebih lemah. Dalam keadaan seperti ini, beberapa serangan mungkin lebih dari cukup untuk memaksa mereka untuk benar-benar melepaskan pikiran untuk terus bertarung. Shen Yuanhong terus berpikir seperti ini saat serangan pedang berkilauan dengan dingin, penuh dengan niat membunuh. Pada saat itu, sesosok tiba-tiba melesat entah dari mana dan mencegat serangan pedang di udara. Dentang, suara logam yang renyah bergema, pukulan yang ingin dijatuhkan Shen Yuanhong telah diblokir begitu saja. Dia menatap ke depan dengan kaget. Tuan Awan, orang yang memblokir serangan pedang ini adalah Cloud Leopard. Sebagai anggota Satuan Tugas Rahasia Penduduk Clear River City, Shen Yuanhong jelas pernah melihatnya sebelumnya. Namun, sesaat kemudian, ekspresi Shen Yuanhong mengeras. "Kamu bocah, apakah menurutmu menjadi anggota Satuan Tugas Rahasia memungkinkanmu melakukan apa yang kamu suka?" Angin mulai bertiup lagi saat Steel Tyrannosaurus memiringkan kepalanya ke belakang dan melolong. Pedang cahaya muncul lagi, tapi kali ini Cloud Leopard juga menjadi salah satu targetnya. Cloud Leopard menjawab dengan acuh tak acuh. "Saya tidak pernah menggunakan identitas saya sebagai anggota Satuan Tugas Rahasia untuk melakukan sesuka saya. Jika aku ingin melakukan sesukaku, maka aku hanya akan mengandalkan pedang di tanganku dan darah yang mengalir di tubuhku." Shen Yuanhong menjawab dengan serangan telapak tangan yang diisi dengan energi tak terbatas, menunjukkan kekuatan sombong dari Steel Tyrannosaurus. Cloud Leopard melompat ke udara, menghunus pedang pemisah cahaya jernih. Lapisan cahaya meledak keluar dari bilahnya, memaksa serangan telapak tangan yang sombong ini ke samping sambil terus menyerang Shen Yuanhong. Shen Yuanhong terkejut dan melepaskan serangan telapak tangan lainnya. Telapak tangan meledak dengan energi, memaksa pedang Cloud Leopard menyerang balik. Meskipun dia telah berhasil memaksa Cloud Leopard mundur dan bahkan menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah, satu serangan pedang Cloud Leopard sudah cukup untuk mengeluarkan 2 serangan telapak tangan dari Shen Yuanhong, membuatnya cukup terkejut. Baru sekarang dia menyadari bahwa bilah Cloud Leopard tidak normal, seperti halnya dengan armornya. Setelah menyadari apa yang sedang terjadi, dia berkata, "Jadi, Anda telah melengkapi diri Anda dengan banyak senjata berkualitas tinggi. Tidak heran Anda berani bersaing dengan saya." Cloud Leopard mengabaikannya. Dia menggeram dan melompat ke udara, menyerang Shen Yuanhong bersama Jiang Sisui dan para perompak. Tebing besi juga menyerang ke depan, mengayunkan armor piercing Mountain Cleaving Hammer. Muka palu meledak dengan gelombang kejut, momentumnya melonjak ke depan tak terbendung. Semua senjata mereka telah dibeli secara khusus untuk menangani kultivator alam gemetar cahaya, terlepas dari apakah itu pisau pemisah cahaya limpit atau palu pembelah gunung penusuk baja. Tebing besi, yang juga berada di alam mendidih darah, sedikit lebih kuat daripada Cloud Leopard karena fisiknya yang sangat kuat dan kemampuan bertarung jarak dekat. Saat palu berayun di udara, tampaknya ada keinginan untuk memusnahkan semua yang ada, memaksa Shen Yuanhong mundur.
Ini adalah pertama kalinya Shen Yuanhong terpaksa mundur sepanjang pertempuran. Kedua belah pihak mulai habis-habisan, Jiang Sisui sebagian besar bertanggung jawab untuk pertahanan, sedangkan aliansi gabungan bertanggung jawab untuk menyerang. Cloud Leopard dan tebing besi secara alami mengisi kekurangan apapun. Kombinasi ini memberi banyak tekanan pada Shen Yuanhong. Pertempuran mencapai jalan buntu, tidak ada pihak yang mau menundukkan kepala atau mengaku kalah, jadi ini adalah kontes siapa yang akan bertahan sampai akhir. Shen Yuanhong menggeram dengan marah ketika telapak tangan terus terbang di udara. Tapi apakah menurutmu hanya beberapa senjata saja sudah cukup? Setidaknya cukup untuk menundamu, jawab Cloud Leopard dengan dingin. Mata Shen Yuanhong berkilat aneh. Menunda saya, jadi Anda mencoba menunda sampai saya kehabisan energi asal. Selama duel terakhir mereka, energi asal Shen Yuanhong telah habis dan dia terpaksa mundur. Shen Yuanhong percaya bahwa lawan harus merencanakan langkah yang sama. Tapi dengan hadirnya Wei Pei, dia tidak mengira lawannya bisa menunda selama itu. Tunda sampai kamu kehabisan energi asal, Cloud Leopard terkekeh dingin. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri, aku tidak berencana menunggu sampai saat itu. Lalu apa yang kamu tunggu? Shen Yuanhong bertanya dengan marah. Dia menungguku, sebuah suara sepertinya berteriak dari tepi cakrawala. Cloud Thunder Float Dragon Emperor Shuttle tiba-tiba menembus awan seperti anak panah, membanting keras ke bagian tengah tubuh Shen Yuanhong. Naga bisa terbang, sedangkan Tyrannosaurus tidak bisa. Bab 139, kemampuan pertahanan Cloud Thunder Float Dragon Emperor Shuttle cukup mengesankan, memungkinkan untuk menggunakan tubuh fisiknya sebagai senjata, untuk memastikan serangannya mengenai. Su Chen tidak menggunakan Sky Lightning Cannon, sebaliknya, dia menggunakan Ko sebagai pendobrak fisik untuk mengalahkan Shen Yuanhong. Jumlah momentum yang luar biasa semua ditransfer ke tubuh Shen Yuanhong, dan dia merasa seperti telah ditusuk oleh tombak berat secepat kilat, seolah-olah punggungnya akan patah. Dia jatuh di udara beberapa kali sebelum menstabilkan dirinya sendiri, menatap Su Chen dengan tak percaya. Kamu, di mana Wei Pei? Dia meninggal? Su Chen tidak malu berbohong. Secara bersamaan, dia menekan tombol untuk Sky Lightning Cannon. Kolom besar petir sekali lagi melesat ke depan. Shen Yuanhong tidak berani menghadapinya secara langsung, jadi dia hanya bisa mengelak. Namun, pada saat yang sama, sesosok terbang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Itu adalah Su Chen. Pada saat yang sama dia telah menembakkan Sky Lightning Cannon. Su Chen telah keluar dari Float Dragon Emperor Shuttle, karena dia memiliki Shadow Stepping Cloud Boots. Dia bisa berjalan di udara seperti itu adalah tanah yang kokoh, memungkinkan dia untuk menyerang Shen Yuanhong. Shen Yuanhong membalas dengan serangan telapak tangan. Gelombang energi yang berlebihan menyapu ke depan. Dia ingin menghancurkan Su Chen menjadi pancake. Tetapi pada saat yang sama dia menyerang, Su Chen tiba-tiba menghilang dan muncul kembali di belakang Shen Yuanhong. Ini adalah keterampilan mengejar bayangan Shadow Stepping Cloud Boots. Bilah di tangannya menusuk dengan cepat ke arah Shen Yuanhong. Di saat bahaya ini, Shen Yuanhong berteriak. Seluruh tubuh Su Chen membeku sejenak seolah-olah dia disambar petir. Dalam keadaan normal, Shen Yuanhong hanya perlu berbalik dan menyerang sekali untuk melukai Su Chen secara serius. Namun, dia tidak bisa melakukannya, karena dia tidak hanya menghadapi Su Chen. Saat dia dan Su Chen bertarung, Jiang Sisui, Cloud Leopard, tebing besi, dan aliansi bajak laut secara bersamaan bangkit. Kekuatan yang telah ditekan oleh Shen Yuanhong dilepaskan lagi dan melonjak ke arah Shen Yuanhong. Shen Yuanhong, tanpa pilihan lain, hanya bisa mengaktifkan Steel Tyrannosaurusnya secara maksimal. Gelombang besar energi menyebar ke segala arah, tampaknya memenuhi seluruh langit. Langkah ini memungkinkan dia untuk memblokir serangan yang datang ke arahnya, tetapi Su Chen juga telah pulih. Begitu dia pulih, inkarnasi darah primordial muncul. Sosok besar tanpa wajah itu muncul, tanpa ekspresi, itu mengangkat salah satu lengan raksasanya dan meraih ke depan, benar-benar meraih pisau pemenggal gunung Su Chen. Bila itu mendarat di tangan inkarnasi darah primordial dan secara otomatis mulai tumbuh dalam ukuran hingga melengkapi ukuran inkarnasi darah primordial dengan sempurna. Itu adalah salah satu atribut khusus dari Mountain Beheading Blade. Itu bisa tumbuh lebih besar atau lebih kecil sesuai keinginan penggunanya. Peningkatan ukuran seperti ini juga tidak hanya dalam penampilan, kekuatan bila akan meningkat seiring dengan bertambahnya ukuran bila itu sendiri. Secara teori, bila itu bisa tumbuh hingga ukuran 1000 kaki, besar dan cukup kuat untuk memotong puncak gunung. Inilah mengapa itu dikenal sebagai pedang pemenggal kepala gunung. Namun, transformasi semacam ini perlu didukung oleh fisik yang kuat. Semakin besar pedang pemenggal kepala gunung, semakin berat rasanya. Hanya individu yang kuat secara fisik yang dapat mengeluarkan potensi penuh bilahnya, artinya tidak sembarang orang dapat mengubah ukuran bilah untuk meningkatkan kekuatannya. Karena itu, tidak banyak orang yang bisa membuat pedang pemenggal kepala gunung benar-benar berbahaya.
Su Chen hanya membeli pedang itu karena dia memiliki inkarnasi darah primordial, yang tingginya lebih dari 100 kaki. Ukuran yang sesuai untuk pedang pemenggal kepala gunung adalah 30 kaki. Saat bilah membelah udara, itu memancarkan tekanan tirani, sudah memberikan tekanan sedikit seperti serangan dari kultivator alam gemetar cahaya. Shen Yuanhong sangat terkejut. Saat menghadapi serangan pedang yang menakutkan ini, dia tidak berani meremehkannya. Dia memberi isyarat, dan niat pedang dingin melonjak ke depan untuk menghadapinya, memancarkan tekanan gigih yang unik bagi para kultivator alam gemetar cahaya. Itu berbenturan dengan pisau pemenggal kepala gunung, mengirimkan percikan api yang cemerlang ke udara. Jika hanya Su Chen saja dengan serangan pedang tunggal ini, Shen Yuanhong akan mampu mempertahankan dirinya dan bahkan mungkin melakukan serangan balik. Namun, serangan konstan dari Jiang Sisui, aliansi bajak laut, dan yang lainnya tidak memberinya ruang untuk melakukan serangan balik. Saat menghadapi serangan itu, Shen Yuanhong tidak memiliki cara untuk maju atau mundur, dan dia berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Su Chen terus mengayunkan pedangnya ke udara, setiap serangan lebih mengancam daripada yang terakhir. Yang paling mengejutkan, Su Chen telah mengilhami pedang itu dengan kekuatan penusuk armornya, bahkan ketika Shen Yuanhong menangkis pukulan itu, jejak pedang Qi akan menembus pertahanan Shen Yuanhong, membuat segalanya menjadi sangat sulit baginya. Shen Yuanhong tahu bahwa situasinya tidak terlihat baik. Jika dia terus bertarung seperti ini, dia pasti akan kalah. Karena itu, dia memutuskan untuk mencoba dan melarikan diri. Dia ingin lari, tetapi Su Chen dan Jiang Sisui ingin tamu mereka tetap tinggal. Jiang Sisui mengangkat tangannya ke udara. Lengan Luoyu terbelah menjadi beberapa bagian, membentuk penjara air yang menyelimuti Shen Yuanhong. Shen Yuanhong, untuk saat ini, seperti burung yang dikurung, tidak dapat melarikan diri. Kilatan baja melintas di mata Shen Yuanhong. Kamu ingin menahanku di sini hanya dengan ini. Kekuatan Steel Tyrannosaurus sepenuhnya ditanggung, menembus air, kolom air dibubarkan oleh serangan habis-habisan Shen Yuanhong dan tidak bisa menahannya. Tapi ketika dia ingin keluar dari area itu, dia disambut oleh tiang petir yang tebal. Cloud Thunder Float Dragon Emperor Shuttle dikendalikan oleh energi kesadaran, tetapi salah satu manfaatnya adalah Su Chen dapat mengendalikannya bahkan jika dia tidak secara fisik berada di dalam shuttle. Tiang petir ini datang pada waktu yang tepat, kolom air menyembunyikan fase pengisian meriam, jadi Shen Yuanhong pada dasarnya terbang langsung ke sana. Pada saat kritis itu, Shen Yuanhong berteriak keras dan memukul keningnya, platform lotus muncul di atas kepalanya. Langkah pertama untuk menjadi kultivator alam gemetar cahaya adalah membentuk platform teratai seseorang. Platform teratai ini adalah sumber kekuatan kultivator alam gemetar cahaya, yang menghubungkan mereka ke langit. Saat platform teratai muncul, ia mulai berputar, memancarkan cahaya hangat. Origin Qi terpancar darinya, sebagian masuk ke tubuhnya melalui dahinya dan kembali ke tubuhnya. Ini untuk menambah energi asal di tubuhnya untuk membantunya menahan pukulan ini. Sisanya terkumpul di depan tubuhnya seperti pintu kasa. Kolom petir menghantam platform teratai. Ledakan berikutnya menyebabkan angin bertiup kencang kemana-mana. Shen Yuanhong berteriak dengan aneh dan terbang lebih tinggi ke udara. Pukulan ini telah memberinya cedera yang cukup berat, tubuh fisiknya terluka. Tetapi yang lebih penting, platform teratai miliknya telah rusak, memengaruhi fondasi basis kultivasinya. Ini adalah biaya menggunakan platform teratai untuk melindungi dirinya sendiri. Basis kultivasinya akan menanggung luka yang seharusnya dialaminya. Pertahanan Shen Yuanhong telah menghancurkan hampir 10 tahun kultivasi yang sulit. Dia marah dan bertekad untuk kembali bertempur di lain hari. Sayangnya, dia tidak akan memiliki kesempatan lagi. Su Chen meliriknya, mengaktifkan Fata Morgana. Namun, kali ini jauh kurang efektif dari sebelumnya. Shen Yuanhong telah mengetahui dari Wang Zanyu bahwa Su Chen memiliki origin skill tipe kesadaran, jadi dia relatif siap. Dengan demikian, sosoknya hanya membeku sesaat sebelum dia dapat melarikan diri dari dunia ilusi segera setelah itu. Meski begitu, itu menyebabkan dia melewatkan kesempatan terakhir yang dia miliki untuk melarikan diri dari pertempuran ini hidup-hidup. Penjara air Jiang Sisui sekali lagi muncul, melengkapi ayunan keras pedang pemenggal kepala gunung. Shen Yuanhong dikunci di tempatnya oleh penjara air, meriam petir langit, Fata Morgana, dan segudang teknik lainnya, membuatnya tidak memiliki cara untuk mundur. Serangan menghantamnya dengan paksa gelombang demi gelombang, menyebabkan darah mengalir keluar dari tubuh Shen Yuanhong, seorang kultivator alam gemetar cahaya. Dia tahu situasinya tidak baik, satu-satunya harapannya adalah menunda sampai Wei Pei datang untuk mendukungnya. Dia menamparkan dahinya sendiri, dan platform teratai muncul kembali. Energi asal sekali lagi mulai memancar dan mengeras, memblokir sebagian besar serangan. Namun, pertahanan yang kuat ini mengorbankan basis kultivasinya. Setiap pukulan sangat menyakitkan sehingga Shen Yuanhong merasa seperti batuk seteguk darah. Jika terus seperti ini,
platform teratai miliknya mungkin akan hancur. Jika hancur, dia pada dasarnya akan kembali menjadi kultivator alam pembuka yang, tanpa keunggulan basis kultivasinya, dia mungkin akan dihancurkan untuk ditempelkan dalam waktu kurang dari 1 detik. Platform teratai berputar terus-menerus, berusaha melindungi dari serangan ganas dari segala arah. Permukaannya yang semula halus dan mengkilap kini mulai menunjukkan tanda-tanda retak. Setiap serangan menghancurkan beberapa basis kultivasi yang telah dibangun Shen Yuanhong sepanjang hidupnya, membawanya semakin dekat ke pengembalian basis kultivasi. Bagi Shen Yuanhong, ini sama menyiksanya dengan dipotong perlahan menjadi ribuan bagian. Pada saat itu, sosok Wei Pei muncul di kejauhan. Setelah pengejaran yang lama, Wei Pei akhirnya tiba. Saat dia melihat Wei Pei muncul, secercah harapan muncul di mata Shen Yuanhong. Dia berteriak keras, "Kakak Wei, selamatkan aku." "Dia tidak bisa menyelamatkanmu, tapi kamu bisa mati dengan damai," jawab Su Chen dengan dingin. Lingkaran api yang gelap menyelimuti tubuh pedangnya, memberinya aura kematian. "Tidak." Shen Yuanhong melolong putus asa saat Mountain Beheading Blade menghantam satu Lotus platform teratai miliknya hancur. Bab 140, setelah pedang pemenggal kepala gunung menghancurkan panggung teratai Shen Yuanhong, pedang itu terus turun, tidak terpengaruh, ke tubuh Shen Yuanhong dan membelahnya menjadi 2. Api gelap meraung, dengan cepat mengubah Shen Yuanhong menjadi abu. Adegan ini jatuh tepat di depan mata Wei Pei. Dia terkejut ketika dia melihat seorang kultivator alam gemetar cahaya berubah menjadi abu dan berhamburan ke angin. Dia tahu bahwa kembalinya Su Chen akan mempersulit Shen Yuanhong, tetapi dalam pandangannya, Su Chen hanya cukup kuat untuk memberi Shen Yuanhong sedikit lebih banyak masalah. Akan sangat mengesankan jika dia bisa memaksa Shen Yuanhong ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Bagaimana mungkin dia berharap bahwa Shen Yuanhong bahkan tidak dapat melarikan diri dan akan jatuh di sini? Perubahan ini terlalu mendadak, Wei Pei tidak bisa menerimanya. Hatinya sangat terkejut, dan dia hanya duduk di sana dengan linglung. Ini menyebabkan dia melewatkan kesempatan terakhirnya. Setelah menghabisi Shen Yuanhong, Su Chen berbalik dan melirik Wei Pei. Dia tertawa dan berkata, "Kamu datang pada waktu yang tepat." Lengan Jiang Sisui didorong ke depan, penjara air sekali lagi dibentuk. The Limpid Light Splitting Blade dan Armor Piercing Mountain Cleaving Hammer juga mulai menunjukkan kekuatan mereka melalui serangan yang ditujukan dengan tepat. Wei Pei merasakan perutnya mual dan segera berbalik untuk berlari. Setelah itu, dia mengerti mengapa Shen Yuanhong tidak bisa melarikan diri. Kolom besar petir sekali lagi menutup rute pelarian Wei Pei. Tidak hanya itu, Cloud Thunder Float Dragon Emperor Shuttle juga menembak Wei Pei dengan kecepatannya yang mengejutkan, membawa Su Chen bersamanya. Fata Morgana, penjara air, formasi pemecah udara, dan hujan panas semuanya menghantam Wei Pei tanpa ragu-ragu. Wei Pei sangat kuat dan cepat, tetapi ketika menghadapi begitu banyak serangan kuat, dia tercengang, kaget, dan ketakutan. Platform teratai juga muncul di atasnya, berputar dengan cahaya cemerlang saat Wei Pei berteriak keras, "Aku menyerah, aku menyerah." Dia adalah seorang kultivator alam gemetar cahaya, tetapi ketika dia mengucapkan kata menyerah, dia meneriakkannya tanpa semangat atau gengsi. Tapi selama dia bisa bertahan, apa arti prestise baginya? Klan bangsawan garis darah biasanya menganggap wajah mereka lebih penting daripada surga, tetapi ketika dihadapkan dengan kematian, mereka dapat mengesampingkan prestise apapun. Namun, meskipun dia menghargai gengsinya sendiri, Su Chen dan yang lainnya tidak mempedulikannya. Pisau pemenggal kepala gunung tanpa memihak turun saat Su Chen berkata dengan dingin, "Cara terbaik bagimu untuk menyerah adalah dengan mati." "Tidak!" Wei Pei berteriak keras. Platform teratai muncul dan mulai berputar, menghalangi pisau pemenggal gunung Su Chen. Pedang pemenggal kepala gunung diselimuti api bayangan, bahkan ada yang menetes dari tepi pedang. Platform Lotus berkedip liar. Su Chen sendiri yang mendorong Wei Pei ke titik ini, apalagi Jiang Sisui dan yang lainnya. Dalam hal kemampuan tempur murni, kera angin ilahi berdarah biru tidak dapat bersaing dengan stil Tyrannosaurus. Wei Pei tahu bahwa situasinya tidak baik, di saat hidup dan mati ini. Jika dia dihentikan bahkan untuk sesaat, dia tidak akan mendapat kesempatan lagi. Dia berteriak keras, kera angin ilahi berdarah biru menyerang ke depan, segera melompat lebih dari 1000 kaki jauhnya. Ketika dia mengejar Su Chen, kera angin ilahi berdarah biru hanya melompat paling banyak 300 kaki setiap saat, jadi Su Chen selalu berpikir bahwa ini adalah jarak maksimum perburuan angin ilahi. Tanpa diduga, bagaimanapun, itu bisa tiba-tiba melesat 1000 kaki. Sesaat kemudian, sosok Wei Pei melintas. Dia sudah 1000 kaki jauhnya. Penjara air yang disulap dengan tergesa-gesa oleh Jiang Sisui agak terlalu lambat. Wei Pei terus bergerak maju dengan Divine Wind Rush setelah Divine Wind Rush.
menggunakannya 3 kali berturut-turut, meskipun menggunakannya dalam urutan yang begitu cepat dalam jarak yang begitu jauh menyebabkan platform teratainya semakin retak, Wei Pei setidaknya telah lolos dari pengaruh Pulau Jantung Giok. Hal ini membuat penjara air Jiangxi Sui tidak dapat mengejarnya, dan dengan demikian aliansi, Cloud Leopard, dan tebing besi semuanya tertinggal. Hanya Su Chen, yang mengendalikan shuttle Kaisar Naga Banjir, yang bisa mengejar, namun, dia tidak akan melakukan sesuatu yang bodoh seperti itu. Dia kembali ke shuttle dan berbalik untuk menjemput Jiangxi Sui, Cloud Leopard, dan yang lainnya. Setelah membawa mereka ke dalam shuttle dan kembali ke langit, sosok Wei Pei sekecil titik di cakrawala. Su Chen mengendalikan Float Dragon Emperor Shuttle dalam pengejaran. Jiangxi Sui mengerutkan kening dan berkata, tanpa dukungan pasukan saya, dapatkah beberapa dari kita merawatnya? Su Chen buru-buru menaiki semua orang ke shuttle, tapi dia hanya bisa memasukkan Jiangxi Sui, Cloud Leopard, tebing besi, serta kultivator alam pembukaan yang memimpin kelompok perompak. Orang ini bernama Ma Hongfei. Jiangxi Sui telah menaklukkannya 2 tahun lalu, dan dia telah menjadi asisten pribadi Jiangxi Sui. Su Chen menjawab, dia terluka dan platform lotusnya rusak. Tidak ada tempat baginya untuk pergi. Kalian istirahatlah di sini, aku akan menggunakan Cloud Thunder Float Dragon Emperor Shuttle dan mengikutinya berkeliling sebentar untuk membuatnya sedikit lelah. Cloud Thunder Float Dragon Emperor Shuttle, jadi ini shuttle yang disempurnakan dari mayat shuttle Kaisar Naga Banjir. Tidak heran itu sangat luar biasa. Jiangxi Sui menghela nafas memuji saat dia merasakan bagian dalam shuttle. Setelah berjuang selama setengah hari, semua orang sudah cukup lelah. Meskipun mereka dapat memulihkan energi asal melalui batu asal, energi fisik yang mereka habiskan tidak dapat dipulihkan. Mereka membutuhkan istirahat. Tebak berapa harganya? Kata Cloud Leopard, sesuatu seperti ini, mungkin setidaknya ada 100 juta Origin Stone. Saya katakan, dari mana Anda mendapatkan begitu banyak uang? Jiangxi Sui bertanya dengan kaget. Dia adalah seseorang dari klan yang berkuasa. Jadi dia bisa mengetahui nilai shuttle Kaisar Naga Banjir dengan sekali pandang. Namun, dia masih lengah dengan gaya Su Chen dalam membelanjakan uang. Su Chen, sederhana, tersenyum. Tidak banyak, mungkin sekitar 60 juta. Shuttle Kaisar Naga Banjir ini memiliki beberapa kekurangan, jadi harganya sedikit lebih murah. Saya juga membeli beberapa bahan bersamanya, jadi saya mendapatkannya dengan diskon lebih dari setengahnya. Kamu juga membeli beberapa bahan, berapa harganya? Su Chen memiringkan kepalanya, total 155 juta batu asal. Jiangxi Sui merasa penglihatannya menjadi gelap. Maksudmu, kamu menghabiskan 160 juta Origin Stone sekaligus di Long Coiling City. Su Chen mempertahankan sikapnya yang acuh tak acuh. Tidak, itu jumlah yang kuhabiskan di bengkel bulan terbang. Di kota Long Coiling, mungkin sekitar 300 juta atau lebih. Tubuh Jiangxi Sui bergoyang saat dia hampir pingsan. Ma Hongfei, berdiri di sampingnya, hampir sakit jiwa. Jika bukan karena Cloud Thunder Float Dragon Emperor Shuttle, pedang pemenggal kepala gunung, pedang pemecah cahaya jernih, palu pembelah gunung penusuk baja, dan berbagai harta berkilauan dan senjata yang dimiliki semua orang, mereka akan memilikinya, berpikir bahwa Su Chen hanya melebih-lebihkan. Jiangxi Sui menatap Su Chen dengan saksama, katakan padaku, berapa banyak batu asal yang kamu habiskan? Leopard, beritahu dia. Su Chen fokus mengemudikan shuttle. Shuttle Kaisar Naga Banjir telah menyusul Wei Pei, tetapi ketika mempertimbangkan celah dalam kekuatan, dia tidak segera menyerang. Sebaliknya, dia mengarahkan meriamnya ke Wei Pei. Meskipun tingkat serangan Sky Lightning Cannon sangat rendah, kekuatannya yang luar biasa memaksa Wei Pei untuk berhati-hati, jadi dia perlu mengalihkan energi untuk menghindar dari waktu ke waktu, bahkan kadang-kadang mengubah arah ketika dia tidak perlu. Namun, kecepatannya jauh lebih rendah daripada shuttle Kaisar Naga Banjir. Tidak peduli bagaimana dia mencoba menghindar, dia tidak bisa sepenuhnya melarikan diri. Saat dia menyaksikan tembakan meriam Float Dragon Emperor Shuttle berulang kali, Wei Pei mengeraskan hatinya. Tanpa bantuan rekan-rekanmu, apakah menurutmu kalian cukup untuk berurusan denganku? Dia berbalik, kera angin ilahi berdarah biru menyerbu maju, langit dilemparkan ke dalam kekacauan, dan sebuah tangan biru besar diayunkan di udara ke arah shuttle. Ketika menghadapi situasi ini, Su Chen menepuk shuttle Kaisar Naga Banjir. Itu berbalik di tempat dan mundur. Dia benar-benar lari. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a